Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku semuanya, sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Saya masih ingin menyampaikan tulisan Kiai Haji Imaduddin yang sudah tersebar di mana-mana. Kali ini tema judul video ini adalah membongkar nasab pengakuan habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita bongkar, harus kita buka seterang-terangnya supaya saudara-saudara kita, warga negara Republik Indonesia, warga pribumi yang besar maupun yang kecil menjadi sadar bahwa selama ini kita ditutup-tutupi, ditipu-tipu oleh habib-habib yang didatangkan oleh Belanda ke negara Indonesia yang tujuannya adalah meredam dan mengendorkan perjuangan rakyat Indonesia yang berjuang untuk pembebasan dari penjajahan. Habib didatangkan di Indonesia dengan menyampaikan doktrin yang katanya kami adalah warga keturunan nasab nyampe kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka cintailah para habaib. Ikuti apa maunya dan dengarkan apa katanya. Doktrin ini sudah mengurat, mengakar, dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, disampaikan secara turun-temurun, bahkan disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita yang belajar kepada para habaib. Memang belajar ilmu agama itu penting dan tidak memandang apakah dia sayyid, apakah dia habaib, atau apakah dia keturunan Rasulullah. Pokoknya kalau berilmu kita berguru ke sana. Tetapi ketika berguru kepada orang-orang yang berilmu dan katanya adalah habaib, maka para kiai ya sami'na wa ata'na. Nah, ketika sekarang sudah mulai terungkap bahwa ketersambungan habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata dipertanyakan dan bahkan sangat mungkin dipalsukan. Maka mari saudara-saudara kita coba urai, perjelas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Pada dasarnya kita semua bangsa Indonesia itu percaya 100% kalau nasab habaib di Indonesia mulai dari katakanlah Habib Rizik Bahar Smith atau keturunan Ba'alawi itu nyampe kepada Ubaidillah. Jadi nyambungnya habaib sampai kepada engkongnya yang bernama Ubaidillah, itu kita percaya mereka nyambung semuanya. Oke? Nah, yang ditanyakan adalah mulai dari Ubaidillah ini, sambungan Ubaidillah, sampai kepada Ahmad Al-Muhajir, ini yang dipertanyakan. Karena Ubaidillah sampai Ahmad Al-Muhajir itu sekian ratus selamanya tidak pernah tercatat
Coba, tidak tercatat selama 550 tahun. Bagaimana mungkin dari generasi ke generasi tidak pernah menyebutkan adanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Dan itu waktunya cukup lama, ada 550 tahun atau 6 abad. Itu yang dipertanyakan. Nah, kenapa? Kok, pertanyaan lagi, kenapa 550 tahun tidak ada catatannya? Kok tiba-tiba sampai saat ini habaib-habaib yang ada di Indonesia ini bisa menyebutkan kalau mereka punya nasab keturunan sampai Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini pertanyaan. Dari generasi sesudah Ubaidillah, generasi 1, itu mereka tidak pernah menyebut-nyebut bahwa diri mereka adalah keturunan Rasulullah. Tapi mereka mencatat adalah keturunan Ubaidillah. Generasi kedua juga demikian, tidak pernah mencatatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah dari Ubaidillah ini. Generasi ketiga juga demikian, generasi keempat juga demikian, generasi kelima juga demikian. Nah, baru di abad akhir, abad 9, ada seorang Habib Ali Sakron ini yang mencantolkan Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Jadi pengakuan sepihak yang diikuti oleh habaib-habaib di Indonesia ini bermula dari penulisan Habib Ali Sakron yang wafat pada tahun 895 mencantolkan Abdullah Ubaidillah ini kepada Ahmad Al-Muhajir. Coba bayangkan dari generasi 1 sesudah Ubaidillah, generasi 2, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, tidak pernah ada yang menyatakan bahwa diri mereka adalah keturunan Ubaidillah, di mana Ubaidillah itu nyambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Tetapi baru abad akhir 9 ini ada keturunan internal dari Ubaidillah, generasi kesekian, namanya Habib Ali Sakron yang wafat tahun 895 ini tiba-tiba mencantolkan engkongnya Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir. Nih, perlu saudara cermati. Artinya, orang inilah Habib Sakron ini yang sangat mungkin menipu anak-anak keturunannya, sehingga mulai generasi sesudah Habib Ali Sakron ini terus mengaku sebagai keturunan Rasulullah, terus mengaku sebagai keturunan Rasul, sampai Habib-Habib yang ada di Indonesia ini semuanya sesungguhnya ditipu, dikelabui oleh Habib Ali Sakron ini yang menyantolkan keturunannya, yakni Ubaidillah sampai kepada Ahmad Al-Muhajir. Kalau begitu, kesimpulannya, Habib-Habib yang ada di Indonesia ini menyatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah adalah mengikuti tipuan Habib Ali Sakron. Nah, Habib Ali Sakron ini tidak tahu motifnya, tetapi sebelumnya, generasi sebelumnya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah dari engkong Ubaidillah. Kalau begitu, Habib-Habib yang Indonesia ini, yang ada di Indonesia ini, bisa jadi
tertipu karena nafsu oleh Habib Ali Sakron ini yang merasa, yang mencantolkan nasab kepada Rasulullah. Ini pengakuan sepihak. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Sehingga saya bisa katakan Habib-Habib Indonesia ini sekarang ini tidak salah kalau mereka terus menyebutkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah karena mengikuti Habib Ali Sakron. Di mana Habib Ali Sakron ini tidak punya dasar sama sekali. Karena mungkin engkongnya adalah orang hebat, berilmu, supaya dia mendapat penghargaan dan kehormatan, maka mencantolkanlah Ubaidillah ini kepada Ahmad Al-Muhajir yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini nih Habib Ali Sakron awal muawalnya kebohongan itu terjadi. Nah, karena ini sudah terjadi, maka setelah ada kajian, ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin, sehingga membuat kita tidak percaya lagi kalau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini punya nasab sampai kepada Rasulullah. Maka sampaikan bukti. Ya, karena hadis menyatakan al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Bukti itu harus disampaikan oleh orang-orang yang mengaku. Karena di sini habaib mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka harus bisa menyampaikan bukti-bukti. Apa itu buktinya? Yang pertama, sampaikan bukti-bukti kitab yang muktabaroh, yang ditulis pada abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Dan nampaknya Rabithah Alawiyah dan habaib yang ada tidak sanggup dan tidak mungkin bisa menghadirkan kitab-kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Nah, karena ini tidak bisa, maka harus yang kedua buktinya adalah tes DNA. Saudara sekalian yang saya hormati, tes DNA harus diakui ini menjadi dasar penetapan hukum. Bisa dipakai untuk penetapan hukum dan itu sudah pernah dibahas menjadi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Apa katanya? Hasil tes DNA bisa jadi penetapan nasab. Yang kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menggunakan tes DNA untuk menetapkan keturunan. Hal ini sudah pernah terjadi dan menjadi keputusan Mahkamah Agung. Contoh tentang nasabnya anak dari Macica Mokhtar. Kemudian di dalam website Mahkamah Agung juga pernah disebutkan ada kasus terjadi di Semarang. Seorang yang bernama Andaryoko Wisnu Prabu mengaku sebagai sosok Supriyadi pejuang peta. Pengakuan tersebut menggemparkan para peneliti sejarah. Karena mereka meyakini bahwa Supriyadi sudah meninggal. Jadi seseorang mengaku sebagai Supriyadi yang pejuang peta.
Maka berdasarkan pengakuannya ini, Andaryo Wisnu Prabu ditantang oleh pihak keluarga Supriyadi yang pejuang peta tadi untuk melakukan tes DNA agar bisa diketahui apakah sama hasilnya nyambung kepada pihak keluarga Supriyadi. Dan ternyata hasil tes DNA tidak nyambung. Akhirnya apa? Ya, orang tersebut batal pengakuannya. Saudara-saudara sekalian, jadi Buya Yahya mesti berkaca dan harus banyak membaca, dolannya agak jauhan dikit. Termasuk Nusron Wahid, orang NU tapi tidak tahu hasil keputusan Muktamar NU, sehingga dia melecehkan tentang hasil keputusan Muktamar NU, di mana tes DNA itu bisa menjadi penetapan hukum. Saudara-saudara sekalian, ketika bukti ini tidak bisa dihadirkan, ketika bukti ini tidak bisa dihadirkan di hadapan umat secara terbuka, maka jangan salahkan, jangan menuduh orang yang mencari kebenaran sebagai orang yang melakukan fitnahan. Jangan memframing bahwa kita rakyat Indonesia ini memang benar-benar tidak mau ditipu, lalu ketika menggugat ingin meminta bukti dituduh memecah belah dan dituduh memfitnah. Anehnya saudara-saudara sekalian, ketika para habaib bungkam 1000 bahasa, Rabithah Awaliyah, Rabithah Alawiyah juga sakaratul maut, para habib yang berilmu tinggi juga tidak berkomentar karena mereka tahu bahwa ilmu itu tidak bisa kecuali dijawab dengan ilmu. Maka orang-orang terhormat seperti habib-habib yang kita hormati selama ini tidak pernah menjawab dan cukup berintrospeksi. Cuma habib-habib yang recehan ini yang reseh, yang berkuar-kuar, yang berputar-putar, omongannya di situ-situ saja. Lebih aneh lagi, orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Habib. Ini sudah dibutakan mata hatinya. Dibutakan mata penglihatannya, tidak mau melihat, membaca sejarah yang terjadi. Sampai ketika berdiskusi dan berdialog tidak bisa menghadirkan dalil, akhirnya apa? Akhirnya berkata-kata yang tidak sopan, berkata-kata yang tidak baik, bahkan cukup menyatakan, saya akan tetap percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Kami tidak memaksa saudara-saudara untuk percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Tidak percaya, silahkan. Tetapi saudara-saudara akan dimintai pertanggungjawaban. Yang mengaku diminta bukti pengakuannya, yang mengakui dimintai atas dasar apa saudara mengakui. Semuanya dimintai pertanggungjawaban.
Demikian, ini sebagai penjelasan saja. Saya bukan ahli nasab, hanya menguraikan dan membaca, termasuk membaca sejarah. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.